Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu. Apakah yang terbaca nantinya di sini? Apakah yang terjadi pada kamu saat ini ataupun ke depannya ataupun sudah terjadi? Kita akan coba baca di sini ya. Karena waktunya juga bisa maju mundur. Tapi ingat Leo, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Dan buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sambal kartunya buat Leo. Apakah terbaca tentang energi kamu? Dan ini energi umum ya, bacaan umum, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya, semoga kamu bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca untuk energi kamu saat ini ataupun ke depan. Oke, satu lagi. Time to go. Nah, ini menggambarkan kalau Leo mengatakan ya waktunya kita untuk pergi. Pergi dari apa ya? Mungkin pergi dari kesedihan, pergi dari kesengsaraan ya, lepas dari hal-hal yang menakutkan gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu kayak pengen bebas dari segala hal, dari segala macam keterpurukan ya. Mungkin di sini beberapa dari Leo kayak pengen sendiri, beberapa dari Leo juga kayak pengen menikmati, mencintai diri sendiri, kayak self love gitu ya. Intinya ya kamu lagi pengen untuk tidak ketemu dulu nih dengan orang-orang yang mungkin toksik atau yang sudah menyakiti kamu atau yang lainnya ya. Begini, di sini ada building block. Beberapa dari Leo juga lagi membangun ya, membangun apa yang memang sudah kamu planningkan selama ini untuk hidup kamu. Dimana saat kamu benar-benar kayak ingin pergi, entah itu melepaskan cinta kamu, melepaskan seseorang ya, atau mungkin kayak pengen menemukan yang terbaik begitu, atau ya dan lain sebagainya. Disitulah akhirnya apa yang kamu bangun itu bisa akan terlihat progresnya gitu loh. Karena keinginan kamu sendiri yang benar-benar kayak kuat gitu. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu ya. Terkadang kan banyak nih kalau kita pengen meninggalkan sesuatu ya, kan ada teman nih yang satu nyarankan ini, yang satu nyarankan itu. Jadi kayak sulit gitu untuk bertindak. Jadi sekarang ini kamu pengen mendengarkan kata hati kamu, mendengarkan intuisi kamu. Aku pengen pergi, ya udah, aku pergi gitu loh. Aku pengen meninggalkan dia, ya udah aku tinggalin. Karena jika tidak aku tinggalin ya, aku akan menderita selamanya, begitu. Tapi terkadang ada ya beberapa dari kita itu kayak suka gitu, suka menderita dengan cinta yang kita miliki, tapi kita menderita. Nah itu sulit gitu. Jadi gimana? Terkadang kita butuh pencerahan, kita butuh kayak healing gitu ya. Nah tapi mungkin diri kamu sendiri yang nggak mau. Tapi kalau ini di kartu ini beberapa dari Leo kayak pengen banget untuk ya untuk kayak menyembuhkan lah keadaan kamu gitu ya. Di sini juga ada come to the edge ya. Arti kata ini kamu akan menemukan ya sesuatu petunjuk ataupun akan datang sesuatu hal yang baru ke dalam hidup kamu di sini. Oke. Okay? Di sini a leg up. Ya. Kalau dari segi percintaannya, aku melihat ada seseorang yang kayak penuh kasih sayang ya. Atau ada juga sih beberapa dari Leo, ada yang orang dekat dengan kamu tapi dianya itu kayak kekanak-kanakan. Nah, mungkin itu juga yang membuat kamu merasa kayak harus meninggalkan dia. Karena tidak bisa dirubah gitu loh. Tetap aja dia kekanak-kanakan, kita pengen serius dia nggak mau gitu ya. Aku pengen intinya tidak sejalan. Tapi di sini dia tidak bisa lepas dari kamu. Seakan-akan dia terikat sama kamu. Makanya ini juga yang membuat kamu kayak bingung,
jenuh juga, lelah gitu ya. Makanya mungkin pernah kamu berada di kondisi yang begitu kayak sulit untuk memutuskan sesuatu. Karena di sini terlihat benar-benar kamu dengan dia saling terikat. Atau memang hubungan ini seperti ya kita sebenarnya saling mencintai, tapi di hubungan ini tidak ada kedewasaan gitu loh. Ya, hanya aku yang dewasa gitu. Apakah di sini memang kamu dengan dia itu terpaut umur yang berapa gitu ya? Nah, itu yang aku lihat. Ya, di sini ada the facts. Oke, aku melihat kamu akan menemukan sebuah cahaya terang. Kamu akan menemukan sebuah entah itu solusi, sebuah kekuatan, sebuah petunjuk ya. Dan itulah yang kamu jadikan akhirnya kamu bisa pergi meninggalkan begitu. Ya, mungkin seperti ada nasib atau takdir ya, yang akhirnya akan kamu terima di sini. Takdir inilah yang akan menguatkan kamu untuk bisa memutuskan sesuatu dalam hidup kamu. Dan keputusan ini mungkin adalah keputusan yang sangat penting bagi kamu ya. Karena jika tidak kamu ambil keputusan ini, ya kamu akan berada di kondisi yang begitu sangat menjadikan begitu. Ya, akhirnya di sini ya saat kamu bangkit ya, kamu mulai membangun lagi citranya kamu ya, innernya kamu ya, kehidupan kamu. Intinya semua itu kamu bangun kembali. Kepercayaan diri kamu bangun kembali di sini. Oke, ini aku rasakan. Kita akan coba lihat di sini. Dengan kartu tarot, apakah yang terbaca buat Leo? Leo. Oke. Oh, banyak sekali. Kita ulang lagi. Ya. Ada Two of Pentacles. Nah, aku lihat di sini untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Kuat sekali ya, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, Two of Cups lagi, ada Ace of Pentacles lagi. Ya. Leo, di sini benar-benar terlihat jelas kamu lagi pengen mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Dan aku juga merasakan saat kamu meninggalkan sesuatu ya, mungkin kamu meninggalkan seseorang yang memang tidak pantas untuk kamu pertahankan. Maka di sini kamu lagi fokus kepada finansial. Kamu lagi fokus ke pekerjaan. Karena ini adalah salah satu cara bagi kamu untuk bisa melupakan itu. Move on dari seseorang. Karena mungkin awalnya sulit ya untuk move on dari seseorang, tapi akhirnya kamu mencari kesibukan. Ya, mungkin kamu lebih mencintai diri sendiri ya. Kamu lakukan banyak hal untuk melupakan dia. Salah satunya mungkin dalam fokus kepada pekerjaan. Nah, mungkin bisnis kamu, karir kamu, atau kamu mungkin lebih membaca buku, menonton film gitu ya, atau kamu lebih kayak untuk olahraga, untuk menghilangkan ya pikiran-pikiran kamu kepada dia gitu, kepada masa lalu. Karena di sini benar-benar kamu kayak pengen pergi dari dia ya. Nah, disinilah kamu seolah kayak terjebak dalam satu hubungan yang benar-benar kayak tidak bisa membuat kamu bahagia, dan akhirnya kamu bisa meninggalkan itu semua. Dan saat kamu sudah sukses, saat kamu benar-benar kayak sudah mapan di sini ya, saat kamu mencari mungkin kesuksesan dalam segi karir kamu, finansialnya kamu, tapi kamu tetap merasa kesepian, tapi kamu mencoba untuk mengusir kesepian itu dengan cara ya mungkin banyak cara yang sudah kamu lakukan di sini ya, sehingga perubahan kamu itu memang kayak ya bisa terjadilah suatu ketika gitu. Intinya kapan aja bisa berubah. Karena kamu sendiri yang benar-benar kayak ingin melakukan perubahan gitu ya. Karena ya di sini juga ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini menggambarkan kamu merasa sangat begitu terpuruk dulunya ya. Makanya kamu lebih fokus kepada finansialnya kamu. Pernah kamu berada di kondisi ini? Tidak ada siapapun yang mungkin akan membantu kamu, tidak ada siapapun yang akan ya
care sama kamu gitu ya, mendoakan kamu pun tidak gitu ya, ya jangankan untuk membantu gitu. Jadi banyak orang-orang pergi dari kamu saat kamu benar-benar kayak terpuruk. Disitulah akhirnya kamu mulai bangkit, pengen menunjukkan kepada seseorang ataupun semua orang gitu ya, kalau kami itu adalah seseorang yang mampu menaklukkan dunia ini. Di sinilah kamu mencoba untuk fokus, mulai fokus kepada finansial ya. Di sini ada King of Pentacle, akhirnya kamu sudah menjadi orang yang jaya gitu ya. Orang kaya raya juga, udah mapan ya. Tapi masih ada yang single ya di sini ya Leo ya. Kalaupun kamu sudah mapan tapi ada yang single kalau aku lihat. Nah, dengan singlenya kamu jangan takut. Di sini tetap ada selalu kesempatan untuk kamu dalam memperbaiki keuangan atau finansial ya. Tapi ada juga ya, dari segi percintaan kamu, ini mulai akan membaik. Dan aku merasakan hadirnya seseorang seperti akan ada pertemuan nih. Pertemuan kamu dengan seseorang yang membuat ya hidup kamu akhirnya bisa move on gitu ya, lepas dari seseorang masa lalu. Kamu bisa fokus menemukan jalan keluar dari semua masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan aku di sini ya melihat seseorang ini energinya itu orang yang benar-benar kayak mapan juga. Dia satu frekuensi sih sama kamu ya kalau aku lihat. Dia orang yang benar-benar kayak bisa membahagiakan kamu. Dia kayak apa ya, energinya itu aku rasakan dia begitu bahagia saat ketemu dengan kamu. Walaupun di awal dia masih ragu. Ragunya kenapa? Ya mungkin dia belum yakin. Karena dengan pertemuan ini mungkin begitu mendadak. Namun walaupun kamu dengan dia mungkin sudah pernah ketemu, tapi mungkin tidak intens ya. Tapi saat pertemuan ini terjadi, disitulah mungkin takdir yang seperti mempersatukan kamu dengan dia, mempertemukan kamu dengan dia itu adalah takdir. Dan aku juga melihat di building block ini seperti akhirnya kamu dengan dia akan membangun satu hubungan yang benar-benar ya mungkin menjadi masa depan gitu loh bagi kamu dengan dia. Ya, aku merasakan ini. Kamu dengan dia merasa ya akan membangun hubungan ini bersama-sama, mungkin dari nol kembali. Karena di sini saat kamu sudah bisa move on, melepaskan semuanya, ya kamu jangan takut kalau kamu merasa sendiri selamanya. Karena di sini akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Kita akan coba lihat ya, isi hati dia ke kamu seperti apa. Bagaimana isi hatinya ke kamu? Kita akan coba lihat. Isi hati dia ke kamu. Isi hati terdalamnya dia. Isi hati terdalamnya dia. Oke. Wrongful advice. Okay. What do you want? I'm too afraid to talk to you. Now is not the time. Divine Jelly. Oke. Kita akan coba lihat ya. Apa isi hati dia ke kamu saat ini ya. Terkadang ya di wrongful advice ini kamu seperti terkadang menemukan saran yang salah. Terkadang ada langkah-langkah yang akan kamu tempuh itu salah menurut kamu gitu ya. Makanya di sini aku melihat kamu mencoba untuk mengetahui dari hati kecil kamu ataupun dari intuisi kamu. Dan seseorang ini aku melihat kata hati dia gitu ya. Dia begitu sangat apa ya? Dia takut salah gitu loh. Hatinya takut salah nih. Kalau aku katakan sejujurnya, apakah nantinya aku ditolak begitu? Itu ada sih kata hati dia seperti itu. Nah, what do you want? Dia terkadang ada yang mengatakan pada hatinya, apa sih yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan dari dia? Ternyata dia itu merasa nyaman sama kamu, dia merasa betah sama kamu, dia merasakan hal yang berbeda sama kamu ya. Dan dia masih ragu, bukan ragu, dia ada kekhawatiran, ada ketakutan. Karena I'm too afraid to talk to you. Dia begitu takut untuk mengatakan kepada kamu. Takut sekali. Mungkin takut penolakan, ya. Takut mungkin, ya. Intinya dia masih ada rasa ketakutan, ya. No, it's not the time. Mungkin kemarin-kemarin dia sudah mencintai kamu.
tapi dia belum bisa mengatakan. Nah, disinilah tentu saja, definitely, tentu saja dia sampai saat ini dia masih menyukai kamu gitu loh. Arti kata dia itu tidak hilang. Dia tidak merasakan kayak menemukan keganjalan atau keganjilan gitu ya. Tetap dia merasakan hal yang sama seperti dulu. Nah, mungkin disinilah saatnya saat pertemuan itu terjadi ya, dia mulai berani untuk mengatakan itu kepada kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin ada komitmen di antara kamu dengan dia. Ya semoga aja. Kamu afirmasikan aja seperti ini ya buat Leo. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Leo. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.